Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Maisara. Di sini saya mengampu untuk mata kuliah Manager Foundation dan Organisasi Desain. Ya, jadi teman-teman nanti boleh panggil saya dengan nama Bu Putri. Ini kontak saya bagi teman-teman yang nanti mungkin belum bergabung di grup kelas. Silahkan nanti WA ke nomor ini biar saya masukkan ke dalam grup perkuliahan kita. Nah, ini juga email saya. Kemudian saya asalnya dari Aceh. Mungkin teman-teman di sini bisa mempertanyakan, bisa dilihat dari logatnya yang berbeda seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam perkuliahan pertama ini. Jadi, kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi? Nah, karena kita akan mempelajari tentang desain organisasi, teman-teman. Desain organisasi, bagaimana cara mendesain organisasi, kenapa harus didesain organisasi tersebut, kemudian tujuannya kira-kira apa sih? Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan pertama ini. Kemudian, apa yang kamu tahu tentang organisasi? Ya, mungkin teman-teman pasti akan menjawab organisasi itu perkumpulan orang-orang ataupun perkumpulan dari setiap kelompok untuk mencapai tujuan. Ya, benar teman-teman. Jadi, organisasi itu pasti di dalamnya itu pasti ada orang, di mana itu lebih dari 2 orang atau sekelompok orang, di mana orang tersebut membuat organisasi ataupun perkumpulan tersebut pasti memiliki tujuan ataupun purpose. Misalnya membentuk himpunan manajemen seperti itu, pasti untuk menghasilkan orang-orang yang paham dengan manajemen seperti itu. Nah, pasti ada tujuan dan setiap organisasi pasti memiliki tujuan. Kemudian di sini ada namanya struktur. Kenapa struktur itu masuk ke dalam organisasi? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman, dalam organisasi pasti ada orang yang menggerakkan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Nah, makanya butuh struktur. Bayangkan kalau seandainya dalam satu organisasi semua orang itu adalah atasan, kira-kira orang dalam organisasi itu harus mendengar siapa? Karena semuanya adalah atasan. Nah, makanya kita butuh struktur organisasi. Mungkin teman-teman pernah melihat bahwa struktur organisasinya ada namanya CEO, ada manajer, ada supervisor, kemudian juga ada staff. Nah, itu disebut dengan struktur organisasi. Mungkin yang lebih kompleksnya lagi nanti ada namanya struktur organisasi, misalnya divisi marketing, divisi finansial, divisi bagian HR ataupun SDM, dan divisi lainnya. Nah, itu disebut dengan struktur organisasi. Jadi ada pemilahan job desk ataupun dia harus bekerja seperti apa, seperti itu. Jadi ingat teman-teman, organisasi itu adalah kumpulan orang-orang ataupun kumpulan dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian ada struktur dalam mencapai tujuan tersebut. Itu teman-teman organisasi ya. Kemudian di sini akan kita bahas juga kenapa desain, kita harus belajar desain organisasi. Ya, jelas ya, tadi saya sudah bilang bahwa setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan ataupun purpose yang ingin dicapai. Nah, setiap perusahaan pasti membutuhkan strategi yang baik dalam mencapai tujuannya. Strategi yang baik itu otomatis ya, misalnya teman-teman tahu nih cara mencapai, tapi belum tentu strateginya tepat seperti itu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu membutuhkan orang-orang yang cerdas dan pekerja keras. Kadang ada juga orang yang cerdas tapi tidak bekerja keras, sehingga di sini butuh orang-orang yang cerdas dan juga bekerja keras. Nah, itu dapat diwujudkan dengan cara menciptakan desain organisasi, teman-teman. Jadi desain organisasi itu bagaimana kita mendesain organisasi kita dalam mencapai tujuan organisasi seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah pengertian dari organization design ataupun desain organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan desain organisasi? Ya, desain organisasi itu adalah administrasi dan pelaksanaan rencana strategis organisasi. Artinya apa? Jadi organisasi itu harus menetapkan ataupun menentukan strategi apa
dalam desain organisasinya secara optimal, di mana mungkin bakalan tidak ada praktik yang terbaik. Misalnya contohnya udah didesain seperti misalnya desainnya A, ternyata seiring waktu karena adanya perubahan, baik itu perubahan secara teknologi, perubahan secara geografis dan lain sebagainya, akhirnya dia harus mengevaluasi dan memonitoring, oh ternyata desain organisasi ini sudah tidak baik lagi, sehingga apa, dia mendesain organisasinya untuk lebih baik lagi. Nah itu contoh yang gampang, itu kayak Apple, dia merombak semuanya struktur organisasi Apple itu sehingga apa, gunanya untuk mencapai tujuan organisasinya. Kemudian desain organisasi ini adalah proses menciptakan sistem di mana orang dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama, dan tujuan bersama itu pasti kompleks ya teman-teman. Jadi makanya gimana caranya kita mendesain organisasi itu supaya mampu secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasinya. Nah ini saya berikan contoh ya teman-teman. Jadi ada perusahaan A dan perusahaan B. Kalau perusahaan A ini katakan dia itu perusahaan yang beroperasi di pasar yang mapan dan ingin mempertahankan posisinya. Jadi dia udah mapan dan ingin mempertahankan posisinya. Perusahaan ini memiliki strategi kepemimpinan biaya yang rendah, hanya fokus kepada efisiensi. Dan dari segi desain organisasi, perusahaan ini otoritas yang kuat, terpusat, kontrol yang ketat, dan memiliki prosedur operasi yang standar. Berarti ada SOP-nya gitu. Sedangkan perusahaan B ini berbeda dengan perusahaan A, di mana desainnya dia itu adalah perusahaan yang inovatif, kemudian dia berkembang pesat dan lebih menekan ataupun fokus pada pembelajaran. Nah perusahaan ini akan memiliki desain yang lebih cair dan lebih fleksibel, jadi dia nggak kaku dan strukturnya jauh terdesentralisasi, kemudian juga kontrolnya longgar, karyawannya bekerja langsung dengan pelanggannya dan bisa memberikan penghargaan kreativitas dalam pengambilan resiko. Jadi ini dua perusahaan yang berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Yang satu rigid itu saklek ataupun kaku gitu. Sedangkan satu perusahaan ini adalah yang lebih fleksibel, di mana mereka itu fokus ke dalam pembelajaran. Makanya di sini perusahaan A itu mengambil resiko dan kegagalan dihukum. Sementara perusahaan B, kemungkinan besar dia pasti bakalan menghargai. Kenapa dia menghargai? Karena setiap kegagalan itu pasti dievaluasi, kemudian dia melihat kira-kira karena apa sih, dan akhirnya itu dijadikan pembelajaran dari proyek yang gagal dan menjadi batu loncatan untuk proyek baru. Makanya tadi adalah dua perusahaan yang memiliki desain organisasi yang berbeda. Satu dia terlalu rigid, yang kedua itu dia fleksibel ya. Jadi itu contoh salah satu yang mungkin teman-teman bisa bayangkan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu masuk ke dalam mana kayak gitu. Jadi setiap organisasi itu pasti memiliki desain organisasi yang berbeda-beda. Nah, apa sih yang membedakannya? Jadi perusahaan itu harus mampu memberikan value. Value itu nilai, dimana value itu tidak hanya mesti ke pelanggan tetapi juga ke karyawan, ke pemegang saham. Nah, cara mendapatkan value itu gimana? Pertama melalui strategi, yang kedua bakat, yang ketiga melalui organisasi. Nah, jadi pertama strategi. Strategi itu masuknya lingkupnya apa? Semua tentang pilihan produk, layanan, pasar, model bisnis itu masuk ke dalam strategi. Kemudian bakat yaitu ketika kita sudah memiliki strategi, otomatis kita membutuhkan orang-orang yang mampu menjalankan strategi tersebut, di mana perusahaan harus memiliki orang-orang yang memiliki pengalaman dan juga keterampilan yang tepat dalam menjalankan strategi tersebut. Biasanya dalam perusahaan itu hanya berfokus kepada strategi dan bakat, tetapi organisasi juga penting. Kenapa penting? Karena organisasi menyediakan lingkungan yang mendukung orang-orang untuk menyumbangkan bakat mereka terhadap misi bersama ketika mereka datang untuk bekerja setiap harinya. Jadi udah ada strategi, kemudian mencari orang yang tepat yaitu melalui bakat, kemudian juga organisasi juga menyediakan lingkungan yang
enak. Jadi kadang-kadang juga ada tempat kerja strateginya udah bagus, tapi kadang-kadang pekerjanya nggak ada, tapi strateginya bagus, bakatnya juga ada, tapi organisasi ataupun lingkungan kerjanya itu tidak enak ataupun vibe-nya tidak menyenangkan, seperti itu. Nah, makanya tiga-tiga ini harus dilengkapi untuk memberikan value. Nah, ingat teman-teman, value itu tidak hanya berfokus kepada pelanggan, tapi juga ke karyawan dan pemegang saham. Tapi ingat, ini saling berkesinambungan ya teman-teman ya. Ketika karyawan diberikan value juga, misalnya kita memberikan value ke karyawan, otomatis dia akan memberikan pelayanan yang baik lagi ke pelanggan. Jadi akan ada turunannya seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam part 2, yaitu contoh desain organisasi. Monggo teman-teman nanti disimak lagi di part kedua. Terima kasih.